Untuk itu, saya akan sambut langsung bicara kita yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya beliau bisa hadir dengan kita dan otomatis pesertanya langsung membludak ya. Di Zoom ini sudah 300 orang yang akan penuh sebentar lagi. Sekitar 500, lalu di Facebook saat ini udah, waduh, trafficnya naik banget nih, sudah hampir 500 orang yang di Facebook ya, saya lihat ya, mantap kalau gitu. Baik, ini dia langsung bicara kita yang fenomenal, Bosman Sontoloyo, Bapak Owih Mardigo Prasantyo, kami persilahkan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kami, yaitu Direktur Operasional Armina Daily, Bapak Rusdi Muzakar, kami persilakan. Thank you Mas Eril. Yuk, sehat Bos? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah join di acara yang sangat spesial ini gitu. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Rusdi. Saya yang akan jadi moderator acara yang sangat spesial ini dalam 1-2 jam ke depan. Sedikit cerita nih, saya mau ngebahas background dari narasumber kita yang super spesial ini. Siapa sih nggak kenal pengusaha ternama, memiliki banyak perusahaan gitu loh. Jadi, dan diterima di seluruh kalangan, dari anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kuliahan, netizen, semua. Pokoknya kalau ada yang nggak mengenal narasumber kita ini, tandanya bisa jadi dia nggak punya internet di rumah, ya nggak? Setuju, Mas. Kurang lebih begitu. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi saya mengenal sosok yang sangat fenomenal ini sudah beberapa tahun belakangan. Kita sering ketemu, setiap ketemu pasti ngebahasnya bisnis lagi gitu. Buat saya pribadi, sosok ini adalah mentor di dalam bisnis buat saya. Setuju, tapi Mas. Dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, luas wawasan, terus kontroversial, iya, saya akuin, nasionalis, kritis, tapi yang paling penting nih, dia pinter banget bisnisnya. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang saatnya kita sambut tamu yang sangat luar biasa, Pak Bosman, Mr. Sontoloyo, Bapak Mardigo Wowi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Mas Rusdi. Gimana puasanya Pak? Nah, puasa kali ini benar-benar berat. Ternyata puasa kalau kita sambil kerja di luaran, walaupun fisiknya capek, menurut saya pribadi malah itu lebih seru. Begitu di rumah ya, itu kayak nggak puasa jadi. Godaannya lebih berat ya Mas. Jadi nggak capek-capek banget puasa tahun ini, alhamdulillah gitu ya. Kita harus ganti dengan baca Quran lebih panjang, lebih detail. Kitab-kitab lama harus diulang lagi karena waktunya cukup, dan Mas Rusdi tahu saya gila baca gitu ya. Kapanpun saya baca, dan ingat kita pernah berjumpa di pesawat, kita duduk business class, itu mantap. Saya hampir baca itu, terus akhirnya kita ngobrol sepanjang perjalanan dan ujung-ujungnya bisnis lagi gitu ya. Sebenarnya hidup nggak bisnis amat sih harusnya. Bisnis itu gampang gitu ya, tanya aja ibu gitu. Yang susah itu manusianya. Karena itu kalau bisnis mau lancar ya kurangi jumlah manusia gitu aja. Pemerintahnya juga susah mungkin Pak. Nah apalagi karena otak manusianya kebanyakan gitu ya. Mungkin yang buat keputusan itu jadi terlalu panjang. Coba kalau manajemen itu sesederhana Armina Reka gitu ya. Pasti pemerintah itu cepat buat keputusan gitu, nggak caca maju mundur, mudik pulang kampung dan bolak-balik gitu ya. Itu ya karena rumitnya birokrasi gitu. Nah, saya pikir suatu hari Indonesia harus disederhanakan, kementeriannya kebanyakan gitu ya. Di negara-negara Eropa tuh menteri cuma 9, 18 gitu ya. Padahal ya dikelola juga sama banyaknya gitu ya. Nah ini mungkin nanti yang akan kita gelorakan kepada anak-anak muda, bahwa cara cerdas bernegara itu akan menjadi kepastian untuk di masa depan, karena di tahun 2024 mungkin kita memilih presiden baru. Usahakan yang lama-lama ini, termasuk saya ini, yang nggak usah aktif gitu ya, biar yang muda-muda aja gitu, Mas Rusdi dan teman-teman ini, Mas Eril dan lain sebagainya gitu ya. Oh ya Pak, sedikit nih, karena teman-teman juga udah nungguin,
dan kita semua di sini tuh orang gila, Pak. Dalam artian gali ilmu langsung action. Jadi yang sontol loyo tuh nggak cuma Pak Mardigu, kita semua di sini penonton tuh semuanya gila. Saya yakin, saya pedagang, Pak Wowi pedagang, teman-teman di rumah tuh semua pedagang, militan. Kondisi lagi COVID kayak gini, mereka semuanya dijual. Saus lah, makanan lah, baju lah. Jadi kita langsung masuk ke topik utama kita. Apa sih sudut pandang seorang Mardigu Wowi tentang perubahan atau potensi dalam dunia bisnis baik global maupun nasional pasca pandemik ini. Jadi supaya teman-teman tuh paham apa nih langkah apa kira-kira yang mau diambil. Boleh silakan dijawab, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Armina Reka dan teman-teman yang saat ini menyaksikan acara ini. Kita berusaha membuat acara ini seru, acara ini tidak tegang-tegang banget gitu ya. Berilmu itu tidak harus serius, berbisnis juga tidak harus ngotot gitu ya. Karena kalau kita tahu poin-poinnya, rumus-rumusnya semuanya mudah gitu ya. Nah, ada yang harus kita mulai ini adalah sebuah peristiwa terbaru di dunia ini. Kalau ada yang pernah cerita, si A pernah berpengalaman tahun 98, masa krisis ekonomi di Indonesia, kemudian tahun 91 waktu Perang Teluk, kemudian tahun 2008 ada subprime mortgage dan lain sebagainya. Saya secara pribadi pernah melewati itu semua, tetapi untuk COVID ini saya berkata bahwa saya nggak berani sombong bahwa saya pernah melewati masa itu, bahwa di masa ini saya akan bisa lewati dengan mudah. Jadi saya awali mungkin di ngabuburit di Ramadan ini ya pasti saya akan mengutip intisari atau tengahnya Al-Quran gitu ya. Jadi kalau surat pertama kita baca dari Al-Baqarah, kita baca terus sampai khatam di surat Anas. Kemudian dari Anas kita baca mundur sampai surat Al-Baqarah itu, maka kita tahu itu ketemu sebuah kata wayatalataf. Setuju ya? Itu saya mengambil versi saya ya di dalam mengartikan kata wayatalataf itu. Bagi saya tengahnya Quran itu adalah seseorang harus latifah, harus fleksibel. Jadi kalau Anda menerapkan Al-Quran, Anda menjadi Quran yang hidup. Tengahnya Quran itu kata wayatalataf atau fleksibel. Jadi di masa kayak gini, kalau Anda kaku, kalau kita kaku, stiff gitu ya, kaku ya, Anda tidak akan bisa melewati. Quran itu fleksibel itu, latif itu, lembut itu, lunak itu adalah seperti bambu. Begitu ada angin keras dia rubuh sedikit, begitu angin ini dia balik lagi gitu ya. Nah, di masa COVID ini kita harus memanfaatkan kefleksibelan kita, atau bahasa manajemennya namanya agility, kemampuan kita mantul. Jadi bukan jatuhnya yang penting, adalah mantulnya. Mungkin cerita tadi 30 tahun Armina jatuhnya banyak, tetapi mantulnya selalu lebih tinggi dari jatuhnya. Nah, kalau mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya ya trennya naik gitu ya. Nah, sekarang kita tahu semua orang lagi menderita, dan saya bisa mengatakan semua ini adalah bukan dari baca, tetapi beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan teman-teman selebriti. Mereka ini nggak ada ordernya. Bisa bayangin, selebriti nggak ada ordernya. Kenapa? Karena TV itu banyak yang menghentikan acara. Jadi TV saat ini banyak rerun, boleh diperhatiin. Dia nggak berani buat acara baru. Kenapa? Karena yang iklan turun. Jadi yang dulu iklan itu 10, sekarang cuma 4-5, bayangin, turun. Nah, kalau turun income-nya ya dia overhead-nya turun. Jadi para penikmat yang dulu kejayaannya TV, bintang-bintang hostnya segala macam, sekarang mereka nggak ada kerjaan. Dan ini bisa bayangin, kenapa turun? Yang mengiklan kenapa turun? Karena daya beli orang turun, karena mendadak gara-gara social distancing orang nggak belanja, jadi belanjanya lewat online. Nah, yang di fisik ini turun. Nah, 2 bulan ini benar-benar mempengaruhi banyak. Itu dari sisi dunia retail gitu ya. Kemudian kita lihat dunia properti sudah 5 tahun ini memang nggak tumbuh sebaik 2014 ke belakang. Nah, terus COVID ini juga membuat sesuatu yang baru, tetapi kita ingat bahwa perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik.
ini saya note ya, perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik. Contohnya, ada yang bilang COVID ini menyebabkan new normal, gitu ya. Pertanyaan new normal itu apa? Sebenarnya apakah nanti setelah ada COVID ini lewat, terus sesuatu semuanya baru? Jawaban saya tidak. New normalnya cuma sedikit, yaitu behavior atau perilaku kita mendadak menjadi lebih bersih. Kebiasaan wudhu yang tadinya hanya kalau mau beradab bersolat, mendadak hampir wudhunya disarankan setiap hari. Dan bagi mereka yang biasa nggak putus wudhu, ini adalah ya Anda bersih terus, nggak putus wudhu, benar ya? Dan ini sebenarnya Rasulullah sudah ingatkan, di agama Islam sudah diingatkan lama bahwa orang yang bersih, yang nggak putus wudhu lah kita ininya, itu nggak mungkin kena corona gitu ya. Jadi kebiasaan bersih ini mendadak seluruh dunia diajarin gitu ya. Sebenarnya ini ngajalin wudhu sebenarnya gitu. Jadi higienis dan cleanliness itu new normal gitu. Jadi sekarang makan aja kita pilih yang bersih. Baru keluar aja kita bersihin, dan itu new normal. Bagi saya adalah alhamdulillah semesta mengingatkan bahwa wudhu itu adalah solusi sejak dulu kala gitu ya. Dan sekarang mungkin pakai sabun, daripada pakai sabun ya udah wudhu aja sekalian, jadi nggak putus wudhu, bener nggak? Ini bagi saya adalah pencerahan, tapi kita kan nggak bicara agama terus karena kita tahu bahwa ada yang nanti tersinggung. Tapi ini kalau komunitasnya Muslim semua, saya langsung saya lega gitu. Saya biasanya kalau komunitasnya multi itu saya harus jaga perasaan orang. Kalau sekarang saya ngomong ini loh aslinya saya, bener nggak? Ini. Nah, balik ke topik utama. Jadi memang benar bisnis banyak yang merugi, tetapi Mas Rusdi dan teman-teman, ada 20% bisnis yang saat ini tumbuh gitu, yaitu mereka yang sudah kenal atau sudah lama join dengan digital bisnis. Jadi digital itu bukan marketingnya saja digital, tapi accounting sistemnya sudah pakai POS, point of sales, distribusinya sudah pakai, kemudian iklannya dan marketingnya sudah pakai, dan sistem di kantornya udah pakai. Jadi udah 4.0. Jadi bukan sekedar digital marketingnya saja, jualannya lewat on air, enggak. Tetapi dia bisa ekspor ke luar negeri hanya dengan pencet tombol, itunya sudah langsung pabean, ngurusin ini dan sebagainya. Itu namanya manajemen 4.0 atau digital 4.0, dan mereka yang udah 4.0 nggak ada masalah dengan COVID gitu ya. Nah, dan ini adalah time to change, merubah. Jadi saya senang sekali tadi saya dapat inspirasi bahwa visinya Armina Reka tidak pernah berubah. Ingin memberi yang terbaik, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Itunya visinya tidak berubah. Tetapi caranya yang adaptatif gitu ya, sangat-sangat berubah. Nah, kemampuan merubah ini bagi seorang ibu saya kagum sekali. Gak mudah berubah. Berubah itu nggak mudah. Sekali lagi, ini mendadak kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji, gitu ya. Tapi secara psikologi, begitu nanti COVID ini selesai, tur wisata yang paling banyak itu bukan ke Bali, tetapi ngobati hati. Umroh dan haji itu yang paling banyak, gitu. Nah, sebelum momen itulah kita harus siap-siap. Momen itu sebentar lagi datang, gitu ya. Tadi Mas Rusdi bertanya, kapan ini selesai? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita ada beberapa skenario, tetapi saya karena lihatnya global, yang saya lihat adalah bukan Indonesia kapan selesai. Yang saya lihat adalah kapan dunia selesai. Itu yang lebih saya lihat gitu ya. Karena kalau Indonesia selesai, Saudi belum selesai, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita mau berumrah atau haji. Atau sebaliknya, Saudinya udah buka, kitanya belum gitu ya. Nggak selesai juga. Terus, dan untuk ke Saudi kadang-kadang kita harus berhenti dulu di Qatar atau dimanapun ya. Ada strategi untuk umrah, kadang-kadang kan kapal dan negara tersebut tidak bisa disinggahi. Di Doha nggak bisa disinggahi. Dan itu membuat kita juga jadi tidak sederhana untuk mengirim jamaah gitu ya. Nah, dunia ini saat ini menurut kita hampir 4 juta, ada yang bilang 4,5 juta sudah terpapar, dan trennya belum turun. Jadi kita lihat dunia saja. Berdasarkan pengamatan teman-teman dari Boston Consult, JP Morgan, dari mereka yang sudah biasa main ratusan tahun ini bisnisnya, ini kemungkinan selesainya gigi 5 ya, disebut selesai gigi 5 itu benar-benar kita sekarang kalau tadinya kecepatannya gigi 5 gara-gara COVID jadi gigi 4, turun gigi 3, gigi 2, tinggal 20% kapasitasnya. Ada yang kayak gitu, bahkan ada yang sudah 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan bisa gigi 5 lagi gitu.
saya menganalisa dari JP Morgan, dari Goldman Sachs, dari teman-teman Wall Street, dan dari teman-teman di China Business Consult, sebuah perusahaan yang menganalisa gerakan-gerakan di dunia ini, berita buruk bahwa COVID ini di dunia selesainya adalah akhir tahun 2021. Jadi baru 2022, tapi ini gigi 5 ya. Jadi disebut baru kita di 2022 itu bisa gigi 5 gitu ya. Nah, ini nggak mudah nih buat kita, karena kalau kita saat ini banyak yang sudah mantap itu makan tabungan gitu ya. Jadi hidup kita sudah bayar dari tabungan. Nah, ada orang yang tahan 4 bulan, bener nggak? Tabungannya. Ada yang tahan 6 bulan gitu ya. Tapi jujur, saudara-saudara kita di bottom of pyramid itu 2 hari sudah habis dia gitu. Nah, inilah yang membuat kita, kesempatan kita untuk tangan di atas, kita harus rela membagi. Ingat, harta itu nggak dibawa mati, bener nggak? Jadi bantulah teman-teman yang di bawah ini gitu. Nah, saya minta izin sedikit di momen ini. Sekali lagi saya minta izin ke Mas Rusdi, ke silakan Ibu. Pak, silakan Pak. Jadi saya ini merasa tertantang ingin berkontribusi sekali lagi buat agama saya, buat agama kita, buat guru-guru kita, ustadz-ustadz yang mengajari kita. Saya ingin berkontribusi. Ingin berkontribusinya begini. Saya merasa saya ini bukan anti dolar, saya benci bahkan gitu ya sama dolar, karena sejak tahun 1971 dolar itu memprint uangnya tidak pakai emas lagi gitu ya. Dan bisa bayangin, dia ngeprint dolar itu suka-suka dia gitu. Terus entah bagaimana di seluruh dunia ini, bahkan di kampus-kampus diajari bahwa dolar adalah mata uang dunia. Sementara Amerikanya si POM itu nerbitin gitu aja gitu ya. Nah, saya dari dulu berpikir, kemudian di tahun 2017 saya terpikir, gara-garanya adalah saya pikir, loh, 2009 ada sebuah benda yang namanya Bitcoin gitu. Ini saya cerita sedikit, saya mohon maaf untuk izin hanya 5 menit. Silakan Pak, silakan. Untuk mengekspresikan ini aja. Nah, Bitcoin itu bukan mata uang. Bitcoin itu adalah dengan sistem algoritma, dia menerbitkan sebuah uang yang benar-benar 21 juta satoshi ini benar-benar amanah gitu ya, benar, karena trusted open ledger. Nanti saya ceritakan. Sehingga terjadilah sebuah nilai baru. 10 tahun kemudian 2019 Bitcoin menjadi salah satu mata uang yang ditakuti oleh IMF, oleh dunia. Nah, di tahun 2017 saya tuh mikir, kayaknya menarik ya. Nah, saya mundur sedikit, mungkin teman-teman sudah tahu, saya mundur sedikit. Tahun 2000, saya waktu itu bertiga ingin membeli perusahaan yang namanya Google. Google belum Alphabet waktu itu. Google lagi mencari dana kayak kalau sekarang, dunia sekarang suka right issue gitu ya. Dia ada waktu itu dia menjual 21% sahamnya dengan 36 juta dolar gitu ya. Kami bertiga urunan nih, dan saya yang paling besar ada teman saya si F ini. Kami berdebat 2 hari 2 malam di Amerika, di kamar di San Francisco, di apartemen. Kita berdebat bahwa saya menganggap bahwa Google is the future gitu. Sementara teman saya si F ini dia bilang enggak, Yahoo is the winner. Jadi search engine itu Yahoo yang the winner gitu ya. Saya bilang enggak. Saya bilang pasti Google pasti bisa ngalahin Yahoo gitu. Kenapa? Saya suka sekali pemiliknya, Sergey Brin-nya. Saya suka Mas Rusdi-nya lah gitu lah cerita. Jadi saya lihat tuh apa-apa dari orangnya, dari who-nya. Saya nggak melihat sesuatu dari bedanya, dari jenis usahanya, nggak. Saya who-nya, karena who run the show. Ibu ini adalah anchor-nya. Semua ada bisnis umroh, tapi kenapa bisa besar? Karena putusan ibu ya. Jadi who-nya saya lebih mementingkan di dalam bisnis. Jadi mudah-mudahan teman di dalam melihat bisnis bukan sekedar apanya dan profitnya berapa, angka bisa diatur, tetapi who run the show, siapa yang akan menjalankan itu jauh lebih penting. Nah, saya lihat Sergey Brin dan lain temannya, saya bilang ini orang futuristik, ini orang punya visi, seperti Armina punya visi gitu ya. Nah, tapi sahabat saya ini bilang no, Yahoo is the winner. Jadi akhirnya kita nggak jadi gitu ya. Di 2018 kami kumpul lagi makan siang, dia bilang dulu coba kita beli Google ya, kata dia. Jadi 21% itu kalau sekarang nilai Alphabet kan 1.000 billion atau 1 triliun dolar. Jadi kalau 21% itu adalah 210 billion dolar. Itu sama dengan APBN Indonesia gitu ya. Kan nyombong. Yang jelas itu nggak jadi dibeli aja gitu kan. Jadi ya, itu kita cuman jadi bahan omongan kita aja. Nah, suatu hari
di 2017 saya tuh merasa, kan saya lama di Department of Defense, saya lama sekali di bidang dunia. Saya kalau hari Rabu dulu adalah bagian answer analisis dan strategis dari lembaga pertahanan di Indonesia. Jadi dunia data bagi saya. Jadi kalau Senin, Selasa dan hari biasa saya adalah Peter Parker, kalau hari Rabu saya Spider-Man, gitulah kira-kira ya. Saya punya split personality gitu. Pada saat Spider-Man ini saya jadi NKRI garis lurus gitulah kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya tahu bahwa di tahun 64 pemerintah Amerika tuh bilang kita harus punya bentuk telekomunikasi yang lain. Dulu kan telekomunikasi itu cuma PSTN, telepon kabel itu yang pakai dial gitu ya. Itu namanya PSTN. Kita harus punya bentuk lain dalam komunikasi. Mereka akhirnya DoD, Department of Defense atau Kementerian Pertahanannya Amerika membuat sebuah studi, akhirnya disetujui tahun 69 berdirilah yang namanya internet gitu ya. Jadi seluruh bisnis selama Anda pakai internet, siapa yang pegang? Nah, udah nggak usah jawab ya. Jadi Alibaba misalnya, Tencent, dia pakai apapun selama pakai internet, datanya dipegang, nah, gitu sebagai. Nah, WWW adalah darlingnya internet, ya. Sama, Bitcoin itu darlingnya blockchain. Tapi blockchain bukan Bitcoin gitu ya. Ini hanya sekedar hanya untuk ngebayangin aja nih, teman-teman kan generasi milenial semua. Saya sama ibu doang yang kolonial ini berdua gitu ya. Jadi kita di situ saya bilang bahwa kayaknya blockchain is the winner gitu ya. Saya mikir enggak, pasti blockchain is the winner. Jadi ini pertaruhan lagi. Jadi 2008 saya waktu itu menjaminkan sedikit emas saya membuat Sironium. Jadi mosok Bitcoin yang nggak pakai nggak pakai jaminan aja pembelinya banyak. Kalau saya pakai jaminan emas, saya terbitin Sironium, harusnya banyak yang beli gitu. Begitu kita launching 2018 Juli, jalan bagus, alhamdulillah. Toto disemprit sama Bank Indonesia, prit gitu ya. Wah, kenapa nih saya bilang gitu? Menurut Bank Indonesia adalah di Indonesia cuma boleh rupiah, tidak boleh mata uang lain, gitu ya. Terus saya bilang, lah kenapa Bitcoin boleh? Oh, Bitcoin yang punya asing, gitu. Oke, kalau saya bikin perusahaan di Malta, PT Sironium Global, kemudian saya akuisisi PT Sironium Indonesia, Sironium jadi global company, betul nggak? Ya. Dan boleh beredar di Indonesia nggak? Boleh. Dia bilang gini, bukan boleh. Ya boleh sih, tapi Anda NKRI-nya mana? Kami pajak hitung dari mana? Saya bilang, Pak, saya bikin Bapak nggak boleh. Saya tarik keluar, Bapak bilang nggak ada NKRI-nya. Bapak maunya apa sih? Bener nggak? Itu regulator tuh selalu kok bingung dia. Mau menegakkan sini salah, menegakkan sini salah. Akhirnya start dari Malta. Jadi global company. Tapi NKRI saya bilang nih nggak bisa nih, nggak bener nih. Saya kan emang bener itunya keluar. Lalu 9 bulan yang lalu saya merenung. Saya bilang enggak, saya mau melakukan terobosan. Jadi saya ambil jaminan emasnya tadi gitu ya. Saya ambil jaminan emasnya lagi. Saya ubah bisnisnya. Jadi ini Sironium 2.0 gitu ya, saya ubah. Nah, saya akhirnya merubah adalah begini. Oke, saya tetap pakai rupiah. Jadi kita nggak melawan Bank Indonesia, tetap pakai rupiah. Tapi saya pengen rupiahnya sekarang ada underlying. Paham ya, underlying ya? Nah, sahabat semua, jadi hari ini tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, juga hari di mana kita berbicara bisnis dengan Armina ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini saya minta izin kayak tadi untuk menyatakan bahwa Anda punya ATM kan, sahabat, gitu ya? Benar nggak? Mas Ruzi punya ATM. Mas banyak, Ruzi taruh alhamdulillah. Ya? Banyak, alhamdulillah. Nah, Mas Ruzi taruh uang di ATM, betul ya? 10 juta ya. gitu. Ya. Nah, di tempat kita di Dinaran ini namanya, Mas Rusdi bener pakai ATM 10 juta. Nah, di ATM-nya nanti ada 10 juta dan setara nilai 11 gram. Gitu ya, misalnya. 11 gram. Nah, ATM ini berlaku di seluruh GPN. Jadi mau tarik tunai, mau tarik edisi, segala macam. Karena emang alat bayar. Begitu Mas Rusdi belanja 1 juta, maka gramasinya turun. Otomatis kepotong ya? Langsung kepotong. Ya. Kalau Mas Rusdi diamkan, harga emasnya naik, ini ikut naik. Kalau harga emasnya turun, dia ikut turun. Tapi ingat, harga emas turun, harga luar juga, harga barang-barang juga ikut turun. Jadi, setuju. Kita tidak punya riba lagi, benar nggak?
Betul. Ini anti riba nih, karena dulu untuk inflasi dengan uang 10 juta kita taruh di deposito 5% supaya kita tidak kena inflasi. Tapi bunganya riba. Kalau kita sekarang ini rupiahnya dengan dinaran ada emasnya, membuat tidak ada riba dan inflasi lagi. Jadi uang kita bebas riba, bebas inflasi. Ini jihad terbaru saya, namanya dinaran. Saya ingin teman-teman saat ini, jadi tapi mulainya nanti jam 20.00, belum sekarang. Jadi baru nanti di launching. Jadi hari ini Pak. Jadi saya mohon maaf, ini belum launching. Jadi ini adalah bentuk jihad saya yang baru. Saya pengen kita berbasis emas kembali ke namanya dinaran gitu ya. Berbasis emas dulu, karena kalau kita menerbitkan dinar nanti dibilang mata uang mana lagi, BI teriak-teriak lagi. Jadi udah uangnya tetap rupiah, tapi rupiahnya sekarang punya underlay, punya emas. Dan ini emas saya taruh sebagai jaminan. Dan ini sekarang ke depan saya harapkan ini menjadi terobosan teman-teman yang ingin bebas riba. Karena gini, tahun 2010 di Indonesia terjadi fenomena yang menarik yang kita sebut hijrah 1.0. Jadi teman-teman berhijab, teman-teman pakai wardah gitu ya, teman-teman menutupi auratnya, itu adalah gerakan hijrah 1.0. Kemudian tahun 2017, 2018 terjadi fenomena baru, hijrah 2.0. Apa itu hijrah 2.0? Makanannya mau halal. Jadi kenapa kalau kita lagi di Kuta bingung makan, ya udah pilih abnormal, karena di abnormal itu makanannya sertifikatnya halal, ada musolanya gitu ya. Fenomena makanan halal ini adalah 2.0, hijrah 2.0. Yang menarik sekarang adalah sejak 2020 awal ini semua orang ingin hijrah 3.0, yaitu income-nya mau halal gitu ya. Nah, udah kerja capek-capek, kena inflasi, taruh di bank, kena riba, ngerti nggak? Masuk neraka juga, sama aja. Nggak ngomong kita. Nah, dengan adanya dinaran ini kita harapkan hal itu tidak terjadi lagi. Jadi sahabat, mungkin saya malah jualan, tapi nawa itu saya bukan jualan. Nawa itu saya adalah saya ingin ingatkan bahwa yuk stop riba. Karena jangan-jangan ini adalah hukuman kita nih dapat corona ini misalnya ya. Saya ini kan ya gitu. Nah, oke, gimana solusinya? Ada dinaran.id kalau untuk webnya, terus nanti kalau di Android sudah bisa di-download, nanti jam 20 adalah dinarannya. Saya rasa itu dulu, saya kebanyakan ngomong kali, ngapunten Bu Darneli dulu. Oke. Jadi Pak Wawi, palingan sedikit pertanyaan nih. Maksudnya aku udah pernah dengar tuh yang Pak Wawi kita ketemu, Pak Wawi bahas itu dan Pak Wawi bawa emasnya kan. Saya sedikit melihat gitu. Itu menarik. Nah, cuman kan di dalam kondisi COVID seperti ini Pak, banyak nih bisnis yang gak cuman rugi tapi kolaps gitu. Dan kebanyakan bisnis kita kan mungkin 60% ditopang dari sektor informal lah, atau UMKM lah kurang lebih gitu. Kalau misalnya UMKM dia kolaps, boro-boro dia mau masuk lagi gitu loh. Modal yang terakhir aja dia masih minjem. Kalau kayak Pak Wawi kan duitnya beli Google aja bisa. Tadi yang valuasinya sekitar 20.000 triliun ya kurang lebih kalau saya nggak salah itu. Nah kira-kira ada nggak nih Pak saran atau masukan buat teman-teman tuh yang kayak lagi down kondisinya seperti ini, gimana sih untuk kita bisa rebound dan balik dan menjadi apa ya, punya semangat lagi dalam berbisnis? Saya minta maaf Mas Rusdi, saya ini bukan motivator yang bisa memberikan kata-kata ayo dong kakak kamu bisa gitu, saya nggak bisa gitu. Saya bukan tipe begitu. Jadi gimana kalau saya kasih contoh aja, ya gitu boleh Pak. Nah, saya itu merasa ini ya, tahun 2018 kembali lagi saya itu merasa bahwa kalau Mas Rusdi punya uang banyak, Armina katakanlah mau membesarkan cabang dengan usianya 30 tahun, Armina IPO, 30% sahamnya dijual dengan harga 500 miliar. Ini contoh yang angka dari langit ya. Itu namanya Anda mencari dana dari publik dengan memberikan 30% saham, terus kita punya rencana beli pesawat segala macam karena setiap tahun begini dan itu ekonominya lebih dan lain sebagainya. Itu cuma strategi ya. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaannya cuma nilainya 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu ya. Syarat untuk IPO itu kan harus 100 miliar nilai aset perusahaannya gitu. Ya. Nah, saya merasa tergugah. Jadi tahun 2018 saya buat namanya Santara Equity Crowdfunding. Dengan Santara ini seluruh UKM bisa listing. Dan ajaibnya minta duit
700 juta 2 jam sold. Tapi sold out terus itu Pak. Setiap saya mau masuk sold out terus. Ya, ini saya cetak. Tapi baru jalan 3 bulan, Mas Rusdi, disemprit sama OJK. Nah, lain lagi nih. Kalau tadi BI yang nyemprit, sekarang yang nyemprit OJK. Oh, sama berarti kita Pak. Nah, saya datang ke OJK. Saya bilang, kenapa? Anda melanggar undang-undang bursa. Undang-undang bursa yang mana? Undang-undang bursa itu hanya boleh bursa efek Indonesia. Saya bilang kalau Anda nggak ubah, udah 6 presiden, karena tahun 96 itu, Anda kan nggak bisa membuat UKM ini naik, gitu ya. Tapi yang Anda buat ini peraturannya belum ada, gitu. Anda nggak boleh jalan. Saya bilang, tar dulu. Saya waktu itu boleh Anda, teman-teman boleh berdebat. Saya bilang, di agama saya, semua itu, saya ngomong saya karena saya nggak tahu di sana pejabat-pejabatnya agamanya apa aja, bener nggak? Saya bilang, di agama saya, seluruh hal itu halal, kata Allah, kecuali yang Allah haramkan. Saya bilang itu. Anda, OJK, semua hal itu adalah haram kecuali yang Anda halalkan. Anda ini lebih hebat dari agama gua gitu ya. Ini mujahidnya keluar ini gitu. Terus jadi ini Anda harus rubah gitu. Tapi gimana? Karena aturannya nggak ada. Saya bilang di Singapura, di Amerika tuh ada namanya regulatory sandbox. Anda buat aja di situ. Selama kami tidak melakukan tindakan pidana hukum, ya udah. Karena kan kami nggak nyuri, kata bilang. Nggak bisa Pak, nggak ada peraturannya itu gitu. Nah, terus saya datang ke Pak Dahlan Iskan, sahabat saya. Saya bilang, Pak, ngapunten Pak, saya minta tolong Pak. Gimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini? Saya mau nolong umat nih, gitu kan? Karena yang listing kan UKM-UKM itu. Pak Dahlan bilang, kamu belajar ke Shenzhen Stock Exchange, gitu ya. Kalau di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange untuk BEI, bursanya. Tapi kalau UKM-nya ada Shenzhen Stock Exchange, itu puluhan ribu perusahaan listing di sana. Kamu pelajari. Saya kirim anak-anak 3 bulan di sana mempelajari, terus pulang kita dapat AHA. Oh, gini caranya, gitu ya. Terus gimana caranya? Gini, kamu panggil Pak Imawan. Pak Imawan itu mantan petingginya Jawa Pos, tangan kanannya dia. Kamu gugat negara. Kami dulu waktu Jawa Pos JTV ingin buat TV, kan TV harus nasional, nggak bisa TV lokal. Mereka perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara, mereka gugat negara, gitu, dan menang. Kamu gugat negara, saya bilang, wah menarik nih. Apa bahan gugatannya, bener nggak? Terus saya ingat bahwa kalau kita masuk di urun dana itu kan bagi hasil kan. Bagi hasil ini kan bebas riba kan, syariah kan. Benar nggak? Ya. Saya bilang, wah ini menarik nih. Saya melakukan gugatan ke OJK gini. Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena menghalangi hak konstitusi saya untuk bebas riba. Wah, geger OJK. Jadi, saya bilang saya nggak peduli yang lain bebas riba, tapi gue mau fight buat agama gue, gitu kan. Gitu. Saking kencengnya mereka bilang, mas jangan mas. Akhirnya dikeluarin izinnya, bener nggak? Nah, bulan apa dikeluarin tuh Pak izinnya Pak? September tahun lalu, gitu ya. Nah ini sebagai pengusaha nggak ada matinya. Ibu ngajarin kita pengusaha nggak matinya. Kita mengajari gimana anak-anak muda nggak ada matinya. Jadi gini teman-teman, sekarang izinnya sudah komplit dan saat ini ada 137.000 member Santara. Rata-rata naruh uang antara 10 sampai 50 juta. Jadi di Santara saat ini ada 4,7 triliun. Ya. Yang memerlukan Anda, para UKM, yuk listing di tempat kita di Santara, kita ada pra-listing, taruh semua masalah Anda. Ini adalah cara kami menolong corona relief, teman-teman UKM yang udah stres, duitnya nggak ada, gara-gara kena utang, pinjaman, jaminan kesita, segala macam. Oke. Taruh di tempat untuk kita. Dapat kapital baru gitu ya Pak? Dapat kapital baru, dan ada pre-listing. Pre-listing itu Anda taruh dulu, di mana orang-orang bisa melihat, ada bisa nanya. Dan ini nanti kita baru listing untuk ambil dananya. Jadi teman-teman, saya sekali lagi, saya bukan motivator yang bisa, ayo kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak, itu ada Santara, benar nggak? Pakai aja Santara. Terus kalau duitnya nanti nggak ada ini, ya udah pakai Dinara. Jadi Ibu, punten, jadi ini hanya sedikit berbagi Bu, nggak ada ilmu saya ini Bu. Lanjut ya, Pak Wowi ini emang deh hebat deh. Soal Santara saya ngikutin juga tuh. Pas Pak Wowi dari masih OJK, sampai Santara udah live saya ngikutin. Sampai saya ketemu Pak Wowi yang keberapa kali, Pak Wowi saya mau beli saham di Santara, kok sold out mulu? Ini nggak ada nih backdoornya dibuat saya. Kan saya mau main juga receh-receh 5.000, 10.000 kurang lebih gitu. Next, mungkin pertanyaannya gini Pak. Nggak enak kalau misalnya berbincang dengan Pak Wowi, tapi nggak ada apa ya, nggak ada kontroversinya lah begitu. Satu, dua di antara teman saya tuh selalu ngomong, ini si Mardigu Wowi, dia kelihatannya pinter ngomong, wawasannya luas, kenapa ya dia nggak jadi
punya jabatan di pemerintahan atau di politik atau nggak jadi staf penasehat presiden, bukan staf khusus ya Pak. Kalau staf khusus kan baperan. Nah, penasehat gitu loh Pak. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Wowi ini cuman gimmick doang, pinter ngomong doang, atau memang sebenarnya Pak Wowi emang nggak mau masuk di pemerintahan, jadi cuman kritik-kritik aja gitu. Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu, saya merangkum aja. Ya, good, pertanyaannya bagus. Yang jelas adalah saya tidak bercita-cita ingin menjadi public service atau seperti government, pemerintahan itu kan public service. Yang kedua, jadi saya bukan orang politician. Saya hanya merasa sejak tahun 90-an, 98 tepatnya, masuk masa reformasi, di angkatan saya, di angkatan ibu dulu ada pelajaran PMP, ada pelajaran tentang bernegara, ada pelajaran tentang Pancasila, ada pelajaran. Nah, pelajaran itu mendadak hilang dari tata pelajaran nasional, sehingga putra-putra yang usianya mungkin 35 ke bawah atau 30 ke bawah saat ini bernegara itu masih kurang terlalu paham. Nah, bernegara itu ada 7. Namanya IPOLEK-SOSBUD HANKAM, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi saya ngomong hanya 7 topik itu aja supaya teman-teman cerdas bernegara. Nah, nanti cara Anda bernegara Anda pilih sendiri. Saya adalah tetap pebisnis, saya mengambil jihad, saya adalah berdagang gitu ya. Dan saya nggak bisa, rendah hati itu bukan gua banget gitu. Maksudnya rendah hati itu kadang-kadang kalau dalam bisnis, kalau orang nakal ya saya pecat gitu ya, nggak ada, waduh kasihan anaknya lagi sakit segala macam, tapi dia nyuri, yuk out gitu ya, nggak ada. Saya tuh thick face black heart gitu sebenarnya. Jadi karena itu kalau melayani publik kan hatinya harus kayak air, lapang, dimaki-maki harus tetap sabar gitu. Saya mana sabarannya, anco-ancoin orang, bener nggak? Itu jadi nggak humble saya ini gitu. Jadi saya pernah bilang, kalau saya ketemu 10 orang, Pak Jokowi itu sopan, santun, humble, baik hati. Kalau dia ketemu 10 orang, nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu supaya sederajat gitu. Saya nggak bakal copot sepatu, mendingan 10-10-nya gue beliin sepatu supaya kita sama, tapi gue nggak mau turun gitu ya. Saya satu Pak. Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman, bukan saya ini mencari sensasi lewat udara. Saya hanya ingin berbagi bahwa keilmuan Anda daripada 9 bulan ikut Lemhanas, ya sudah kita berbaginya lewat kekinian gitu ya. Setelah itu saya tidak ada niatan untuk, karena itu wajah saya tuh nggak mau nongol. Itu kalau nggak karena Mas Rudi, nggak karena Mas Rusdi atau karena Ibu, kecil kemudian saya hadir di sini. Kalau nggak persahabatan kita, kecil saya hadir di sini karena saya emang nggak mau tampang saya keluar gitu. Saya nggak cari jeneng, bahasa Jawa ya, nggak nyari nama loh. Saya cuma nyari benang, saya nyari duit gitu. Ya. Tapi tahun 2024 kan Pak Luhut Panjaitan udah nggak di pemerintahan Pak, masih tetap mau masuk pemerintahan. Ya udah teman-teman, Mas Rusdi aja lah, kita support habis-habisan. Teman-teman semua yang mau jadi saya support gitu ya, apapun saya support gitu. Saya biar ngewilit di belakang aja, tuh Uri Handayani di belakang aja gitu. Amin. Wah, ini perbincangannya nih semakin hangat nih, sama ke setiap saya ketemu sama Pak Wowi itu selalu bahasannya bisnis, geoeconomics, geopolitics. Jadi saya sebagai orang yang memiliki background ekonomi Pak, saya juga penasaran gitu loh. Ini kan lagi banyak isunya, ramenya tuh perang dagang, trade war antara Barat dan Kubu Timur, which is USA dan China. Apa sih Pak efeknya ke kita? Saya sendiri orang ekonomi ini, saya pelajaran, saya ngerti perang dagang, tapi kok saya nggak paham kenapa efeknya itu bisa ke Indonesia, kenapa efeknya bisa barang tiba-tiba jadi mahal atau jadi langka. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak sedikit, apa efek dari perang dagang itu sendiri ke negara-negara, terutama negara-negara ketiga gitu loh? Dunia saat ini harusnya bukan G20, government 20 negara, harusnya udah berubah menjadi G2, benar-benar cuma 2. Jadi di sebelah kiri ada, China kesannya menyebut ras gitu ya, kita nggak menyebut ras, kita menyebut government, kita bukan menyebut orang Amerika, tapi pemerintah Amerika. Yang asshole ini kan pemerintah Amerika sama pemerintah Cina, bukan orang Cina atau orang Amerika, harus diingat ya. Ini kita harus misahin antara negara, ras, suku, dan negara atau state gitu ya. Nah, pemerintah Cina ini punya strategi namanya economic approach karena dia ingin menjadi pengontrol dunia.
dia buat namanya obor. Ada 70 negara saat ini udah terikat sama obor, salah satunya Indonesia gitu. Nah, Amerika ini punya namanya, kalau ini punya high road namanya, dia sama high road. Nah, karena Indonesia 4-5 tahun terakhir miring ke Cina, maka industri Indonesia yang dulu merupakan bagian dari global supply chain. Jadi dari cara Amerika mengendalikan global supply chain. Misalnya gini, mobil Toyota itu kaca spionnya bisa di Romania, brake-nya, remnya bisa di Thailand, Indonesia bikin bannya gitu ya. Nah, itu namanya global supply chain. Begitu Indonesia miring ke Cina, order global supply chain-nya udah nggak di Indonesia, udah nggak dikasih Indonesia lagi gitu. Karena itu industri Indonesia turun. Harus paham ya ini ya. Jadi memang kalau di sini, nah karena turun karena bukan merupakan bagian global supply chain. Ini terjadi 6 tahun terakhir karena Indonesia miring ke Cina. Nah, oke. Jadi efeknya apa? Sebenarnya efeknya adalah perang ini nggak berefek langsung ke kita, indirect. Perang ini adalah Amerika punya policy. Sekali lagi, saya ulangi, visi nggak pernah berubah. Visi Armina sudah 30 tahun tidak pernah berubah. Visi Amerika sebagai bernegara selama 75 tahun, sejak dinyatakan tahun 44, tidak pernah berubah. Visi Amerika adalah, Amerika punya 5,7% penduduk dunia, dan Amerika menguasai 65% kekayaan dunia. We want to keep it that way forever. Jadi Amerika ingin 65% kekayaan dunia milik Amerika. Nah, sewaktu Cina mulai menggerogoti 65% tadi, dia merasa terchallenge, merasa tertantang. Apa tertantangnya? Tertantangnya market share-nya ini mau diambil. Nah, contoh nih, Mas Rusdi ya, sama teman-teman. Anda adalah pengusaha teh botol, katakanlah. Anda menguasai 65% soft drink, minuman ringan di Indonesia. Suatu hari, si Bosman Sontoloyo ini buat teh Sontoloyo, gitu ya. Nah, misalnya HPP-nya adalah 500 perak per botol, kemudian dikasih ke distributor 700, kemudian di pasaran 1000. HPP saya pasti juga 500. Tapi saya jualnya 600 ke distributor. Distributor jualnya 850. Harganya 15% lebih murah dari teh botol. Apa yang terjadi? Orang beli tehnya saya, teh si Sontoloyo, karena lebih murah dan organik, lebih enak. Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Sosro yang menguasai pasar 65%? Dia bisa turunin harga yang tadi 500 ongkosnya, diturunin jadi 500. Diturunin 450 kalau perlu. Dia rugi. Begitu dia rugi, kita dagangnya gimana? Kita baru mulai minjem dan lain sebagainya, dagangnya rugi. Akhirnya kita bangkrut, benar nggak? Begitu bangkrut dia balik lagi. Nah, jadi sewaktu dia menguasai pasar, dia tuh menguasai profit. Begitu Amerika pasarnya mulai digerogoti, ya dia cemas dong, benar nggak? Ya. Nah, haruslah dihukum. Cara hukumnya gimana? Ya udah, karena pasar terbesar di Amerika, tarifnya dinaikin, masuk dinaikin. Jadi mereka ngambil, ya udah kamu masukin ke Amerika tapi pajaknya ditinggiin. Nah, efek ini mulai saling tekan. Apa yang dilakukan oleh Cina? Dibantinglah yuan. Kan kalau ini ya akhirnya perang, itu perang dagang. Jadi tadinya perang dagang, trade war, terus jadi perang currency, terus akhirnya dipukul lagi dengan perang biologi gitu kan. Itu pukul-pukulan. Itu kita ini adalah economic at war. Jadi bukan economic at usual, di mana kita ada boom, ada bust, ekonomi lagi naik, ekonomi turun, inflasi. Sekarang economic at war. Nggak bisa, oke, nanti kita cash is king, kita tahan. Ya cash is king, begitu perang, cashnya jadi nilainya 0. Emas yang harganya tinggi, benar nggak? Jadi economic at war itu emas yang menjadi patokan gitu ya, Mas Rusdi. Nah, karena itu saya agak ngotot, saya takut nih begitu bedil-bedilan nih antara Cina sama Amerika, rupiah nggak ada nilainya, dolar nggak ada nilainya, emas kita yang selamat, benar nggak? Ini saya ini selalu terpikir, selalu gelisah bagaimana menyelamatkan umat, menolong umat. Seperti Ibu bilang, kaya tuh gampang, tapi bekerja untuk umat adalah segalanya. Nah, balik lagi ke pelajaran ekonomi tadi. Jadi, indirectly, karena kita ini adalah negaranya sumber daya alam, kan kita ini yang dilirik oleh mereka karena SDA-nya, sumber daya alamnya. Dilirik oleh China, diambil nikelnya, dan itu kita protes keras karena yang dibayar nikel. Itu NPI itu adalah nickel pig iron. Ini goblok banget nih anggota DPR, gue agak jadi marah gue nih, batal nggak puasa gue ini. Jadi yang dibayar itu cuma nickel pig ironnya, padahal dalam nickel pig ironnya itu ada ferro, ada namanya ferronikel. Jadi besinya nggak dibayar, ferronya nggak dibayar. Belum lagi rare earth yang lain seperti kobalt, litiumnya nggak dibayar. Nah itu dibawa nikelnya, kita dapat
sales dari nikel, tapi nanti di sana mereka dapat kobaltnya, dapat ini. Itu saya bilang, gitu, kok bisa sih lu percaya sama negara itu gitu ya. Sama, Amerika juga ngadalin kita juga udah lama. Dia ngambil Freeport, kopernya diambil, padahal dari koper tersebut kalau diurai ada uranium, ada gold, ada platinum gitu kan. Kita cuma dibayar kopernya. Jadi saya bilang, ini anggota DPR kemana sih lu, karena nggak pernah belajar Lemhanas sekali, jadi nggak ngerti bahwa aset itulah yang diambil, cuma dibayar pokok-pokoknya doang, yang kecil-kecilnya goldnya nggak dibayar, platinum nggak dibayar gitu ya. Jadi saya bilang, wahai anak muda sahabat saya yang ini, kalau Anda bercita-cita jadi anggota DPR, tolong tadi undang-undang yang Minerba tadi batalin lagi, dan tidak boleh diambil barang itu kecuali dibayar kontennya, feronya dibayar, nikelnya dibayar, litiumnya dibayar gitu loh. Nah, gue jadi emosi nih gimana, Mas Rusdi yang pertanyaannya yang lain yang ya, lucu gitu. Gini deh, buat teman-teman yang ada di rumah pasti kan saya yakin punya banyak pertanyaan. Tolong Mas Eril dibuka komennya. Jadi kalau yang punya pertanyaan bisa langsung tektokan aja gitu. Jadi langsung nanti dijawab sama Pak Wowi. Siap. Mungkin Mas Eril ada pertanyaan buat Pak Wowi? Saya kalau ajak ngobrol ntar makin lama, jadi saya banyak Big fan nih Pak, big fan Pak Wowi nih, Mas Eril nih. Fans garis keras nih Pak. Siap. Pak Wowi, nih saya merangkum aja ya Pak Wowi ya. Merangkum tadi beberapa teman-teman udah banyak yang nanya sih. Namun saya akan filter juga yang menarik menurut saya bisa dibahas. Kayaknya kan menurut info yang saya tahu, dan Pak Wowi pernah cerita juga di suatu seminar waktu itu yang saya ikuti, Pak Wowi cerita ada titik nadir yang pernah Pak Wowi ikut rasakan waktu itu ya, nggak salah pernah ada bangkrut segala macam ya, titik terendahnya Pak Wowi waktu masa itu ya. Terus lalu tadi Pak Wowi bouncingnya tuh langsung lebih tinggi dari sebelumnya malah gitu. Nah, kira-kira kan di masa-masa ini kan banyak yang merasakan seperti itu Pak Wowi ini. Kira-kira apa yang Pak Wowi lakukan, apa yang Pak Wowi mungkin ada amalan khusus atau gimana, kita nggak tahu Pak Wowi gimana ya. Nah, tips-tipsnya buat kita tuh gimana biar bisa lebih tinggi lagi bouncingnya Pak? Menarik. Ini nggak pernah diomongin di depan publik sebelumnya karena ini adalah hal pribadi gitu ya. Waduh, saya nggak enak nih. Jadi saya minta izin untuk ini versi saya dalam bertuhan, bukan beragama ya. Bagi saya versi bertuhan itu pribadi. Jadi Mas Rusdi punya, Mas Eril punya, Ibu punya gitu. Semua orang punya cara bertuhan, cara beragama sama kita. Nah, saya itu percaya dengan sebuah kata bahwa Allah itu berbicara pada umatnya dari dulu sampai akhir zaman, gitu ya. Bahkan sama lebah pun dia berbicara gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, God talk to mankind dari dulu dan sampai akhir zaman. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tetapi siapa yang mendengar gitu. Jadi saya memilih untuk mendengar. Karena itu saya berdoa selalu bahasa Indonesia. Karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Basic-basicnya saya bahasa Arab. Bagi saya Tuhan, Allah itu, ya saya berkomunikasi sama dia gitu. Dan saya sering ngomong sama diri sendiri karena Allah dekat dengan ular leher. Agak aneh sebenarnya. Karena saya tahu prinsipnya. Tuhan berbicara pada umat manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman. Bukannya, oh enggak, itu berarti di Rasulullah. Saya merasa tidak, karena di Quran bilang dia sama lebah aja ngomong gitu ya. Saya pikir, oke, Anda boleh punya pendapat. Bagi saya bertuhan ada. Nah, jadi yang poinnya adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tapi siapa yang mendengar. Dan saya memilih mendengar. Jadi pada saat saya lagi merana, lagi meratap, tahajud saya ngobrol aja, bener-bener sahabat saya, bener-bener, ya Allah saya curahin aja. Habis itu keluar, Anda nggak ada orang lagi tahu dengan masalah Anda, dan nanti tahu ada ide aja gitu ya. Wah, itu saya syukuri, karena itu saya mungkin orang yang paling bersyukur itu nggak pernah habis, karena
Allah itu ajaib bagi saya. Bahkan saya punya nama ke-100, kan Allah ada 99 nama. Saya punya nama ke-100 buat dia. Allah tuh maha lucu gitu. Saya sering ketawa sama dia gitu. Jadi ini versi saya dalam bertuhan. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang ahli agama, yang mengerti agama, ngomong apa sih ini orang gitu ya. Tapi karena tadi pertanyaannya personal gitu ya, saya jawabnya juga personal gitu ya. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Kalau lagi saya gundah, saya ngomong sama Allah saya gitu. Mantap, mantap. Baik, baik, Pak Owi, luar biasa. Jadi ya curhat sama yang tepat ya, Pak ya. Nah, boleh lagi tanya Pak, ini saya merangkum pertanyaan dari para teman-teman yang udah hadir nih. Kan seperti yang tadi saya present di awal, itu adalah Armina Daily merupakan bisnis retail dengan mengadopsi sistem jaringan atau penjualan langsung gitu Pak Owi ya. Nah, oke, misalnya dari masa-masa pandemi kayak saya saat ini gitu ya, menurut Pak Owi kan Pak Owi kan orang data ya, orang riset data, jadi based on data. Nah menurut Pak Owi, pandangan Pak Owi sendiri menyingkapi bisnis jaringan seperti ini kayak gimana masa-masa saat ini? Menarik. Bisnis jaringan itu ada dua. Bisnis jaringan yang saya tahu ada dua. Satu, how to build people. Build people, bukan produk. Begitu people-nya jadi, produk apapun Anda bisa laku, betul ya. Dan bagaimana membuat orang di bawah Anda lebih besar pendapatannya dari Anda, gitu ya. Nah, jadi saat ini kita jangan fokus di produk, karena produk bisa apapun, gitu ya. Tapi fokus di building people. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengedifikasi. Jadi di masa COVID ini adalah masa kita build people, shoulder to shoulder, ketemu setiap hari sama downline kita, pastikan dia punya ilmu yang sama pada saat nanti COVID selesai. Mereka sudah bisa take off semua dan income mereka harus lebih besar daripada kita, gitu ya. Nah, hal-hal seperti begini saya lama di dunia bisnis jaringan. Building people itu challenge-nya dari di bisnis ini, daripada produk bisa apapun, mau umroh kayak mau nanti jualan tasbih kayak gitu ya, itu gampang gitu. Jadi jangan fokus ke produk, jangan fokus ke profit, tapi building, raise humankind, menolong terutama ilmu gitu ya. Jadi Anda royal aja kepada orang-orang di bawah Anda, kalau perlu cross line juga dikasih gitu ya, karena dan di masa ini masa yang tepat, karena begitu nanti masa COVID selesai 2-3 bulan lagi Anda tinggal ngegas gitu kan. Kalau sekarang fokus di produknya ya gitu. No, produk nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 building people, 2 make sure dia punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu kita gitu. Mudah-mudahan dijawab Mas Eril. Siap. Mantap. Pak Rusdi, sekarang kita boleh mempersilahkan teman-teman buat nanya langsung nih Pak. Iya boleh. Banyak banget nih yang udah raise hand. Baru saya bilang tadi sesi pertanyaan sudah dibuka. Fans garis keras. Iya nih, saingan saya nih kayaknya baru sendiri. Nah, teman-teman yang mau tanya mungkin videonya tolong diaktifkan karena saya akan persilakan untuk bertanya langsung dengan ini Bosman Sontoloyo kita ini luar biasa. Atau bingung apa yang bertanya ini, begitu banyak informasi didapat jadi bingung bertanya apa. Oke, ini ada Rona Ega Karisma. Coba Rona Ega Karisma saya akan persilahkan buat bertanya. Monggo dipersiapkan pertanyaannya. Ya, nih, waduh, ini anak milenial juga nih ya. Masih di mute itu Mas. Ya, sebentar. Oke, Rona Ega Karisma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Rona? Assalamualaikum Pak Mardiku. Selamat. Saya dari Trenggalek. Salam. Wah, tuh kan. Oh, Kita dari Sabang. Trenggalek Jawa Timur Pak Mardiku. Tunggu Mas, sama pertanyaan. Oke. Jadi gini Pak Mardiku. Jadi kan saya juga sudah lama ngikuti Pak Mardiku kan. Nah itu ada video yang judulnya itu The Winners Take All. Nah tadi saya tertarik Pak Mardiku juga cerita pada DOD itu kan juga sudah ngadain rencana bagaimana telekomunikasi itu kan bisa berubah lebih baik kan. Nah akhirnya dibentuk inilah internet, artinya tercipta internet. Dan internet itu kan juga dalam berbagai aspek itu kan juga ada. Akhirnya aspek-aspek yang menggunakan internet itu ada profitnya, dan profitnya masuk ke pihak yang ngadain internet itu. Nah sekarang pertanyaan saya gini, ini juga untuk umat ya, bagaimana strategi kita ataupun strategi menurut Pak Mardigu agar kita itu nggak kalah dan bisa mematahkan
kata the winners take all itu. Padahal kita kan juga baru mulai. Semamanya kita umat Islam itu juga mau bikin internet sendiri gitu loh maksudnya. Kira-kira Pak Mardigu punya strategi apa enggak? Baik, itu aja Pak Mas Ratna. Aman ya. Terima kasih Mas Ratna. Mau Jadi, langsung dijawab atau gimana Pak? Monggo, saya boleh jawab dulu sedikit kok ini pertanyaan. Oh iya. Jadi saya boleh jawab sebentar aja. Jadi gini, ada sebuah rumus bisnis ya. Ada sebuah rumus bisnis. Mungkin bahasa Inggris. Rumusnya if you cannot beat them, join them, gitu ya. Kalau kamu tidak bisa ngalahkan orang itu atau mereka, bergabunglah dengan mereka. Karena perang itu bukan solusi. Perang itu pertamanya doang. If you cannot beat them, join them, gitu ya. Bagi saya mengalahkan internet, Anda punya duit piro, benar nggak? Anda punya resources piro, itu bisa habis umurmu, belum tentu kamu menang, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang override, menaiki. Jadi saya kasih contoh lagi, saya ini bukan sekedar memberikan wacana, tetapi saya harus melakukan. Jadi saya berjanji pada diri saya harus merupakan walk the talk person. Walk the talk adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jadi saya nggak mau mengatakan ini, tapi saya tidak melakukan. Nah, jadi bagaimana cara override atau bekerja sama mereka? Saya mempunyai sebuah platform masih baru namanya Viralmu. Viralmu ini adalah kalau Mas dulu iklan di Facebook, misalnya 1 juta, maka algoritmanya Facebook membuat iklan tersebut jalan. Namanya Facebook Ad gitu ya. Nah, kita balik. Jadi kita akan memberikan komisi kepada teman-teman yang mau ngeviralin 2.000, 3.000, 5.000 ngeviralin gitu ya. Ternyata chance suksesnya lebih tinggi. Jadi teman-teman sekarang yang kalau punya uang misalnya 300.000 tuh biaya iklan di Facebook, coba deh Anda punya jamu taruh di Viralmu, kemudian pasang 300.000, nanti ada 20.000 promoter, orang-orang yang akan menjualkan. Percaya saya, sales Anda lebih tinggi daripada jual ke Facebook Ad. Kuncinya adalah daripada ratusan triliun buat Facebook, kenapa nggak ratusan triliun buat promoter teman-teman Anda? Jadi teman-teman promoter ini adalah mereka-mereka netizen yang kerjanya ngeklik-ngeklikin. Jadi kita menaikkan nunggangi sistem dia. Jadi daripada nanti Anda taruh jutaan ke Facebook Ad yang untung Facebook, sekarang kita menaikkan sistem tadi tapi yang untung teman-teman kita. Karena itu promoter itu adalah mereka-mereka yang pengangguran, PHK, teman-teman yang udah nggak tahu ngapa-ngapain tapi punya 1.000 temennya, 500 temennya, dia ngeklik-ngeklikin. Jadi sahabat tadi, teman yang bertanya untuk winners takes all, sabar. Kita harus punya platform segera adalah tunggangi mereka dulu. Jadi jangan pernah fight melawan sesuatu yang besar gitu ya. Tunggangi dulu. Nah, ini salah satu strategi saya Viralmu. Saya tahu suatu saat Viralmu pasti dipotong sama Facebook. Tapi kita hinggap lagi di IG, hinggap lagi di Twitter dan lain sebagainya. Ya, nanti cek deh viralmu.id. Jadi Anda taruh, Anda nggak ngiklanin juga nggak apa-apa. Teman-teman ini nanti kalau ngiklanin Anda bagi komisi aja gitu ya. Ini cukup breakthrough sebenarnya. Tapi mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi bahwa kita harus terus inovasi gitu ya. Supaya bisa ngalahin mereka, kita grogotin. Jadi ada buku, kalau teman-teman mau baca, judul bukunya How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Ini buku menarik. Buku ini adalah bagaimana berenang dengan hiu, tapi kita nggak dimakan hidup-hidup. Itu bukunya menarik, Anda pelajari. Dan strateginya gini, kalau kita berhadapan sama hiu, dimakan kita. Tapi kalau kita di sampingnya hiu, inilah strategi winner take all. Suatu hari dia kekenyangan, kita makan dia, gitu ya. Ini sampai jam berapa ini? Kayaknya udah siap-siap buka deh. Ya, banget. Oke, terima kasih banyak Pak Mardigu. Ya, Monggo. terima kasih Pak. Baik. Wah, ada lagi mau ditanya ini Pak dari Hendy Ismarianto. Dia udah raise hand dari tadi, menarik, kayak dia mau langsung buru-buru tanya langsung dengan Pak Wowi nih. Hendy, kami persilakan. Di unmute Mas. Sudah? Nah, ya. Monggo Pak Hendy. Halo, Pak Hendy Ismarianto, ada yang mau ditanyakan? Oke, next ya. Ini ada Reski Ilham Putra yang mau tanya juga nih, dan Pak Wowi. Monggo Mas Reski,
kami persilakan. Baik, makasih Mas. Ya. Buat Mas Bobek, saya mau menanya nih, kan masalah dinaran. Nah, dinaran itu kan kita ngeinvestasi duit ke sana, terus duitnya itu kan dikurskan ke emas. Nah, terus dalam emas itu emasnya itu dari mana gitu lah? Apakah emasnya itu dinaran yang beli emas dalam bentuk jumlah yang besar, terus kalau ada orang yang nyimpan duit ke sana, terus seolah orang itu beli emasnya, atau gimana gitu? Mohon penjelasannya lagi gitu. Nggak paham saya, nggak paham. Coba diurai lagi. Nah, jadi kan ini